Siapa yang berperan pokok menguasai nasib? Apa hakikat pokok dari perbaikan nasib? Siapakah sebenarnya penentu nasib? Benarkah Tian atau Tuhan telah menetapkan nasib manusia ada yang kaya dan miskin, ada yang mulia dan hina? Padahal, dalam hukum perputaran karma, telah dengan jelas menerangkan pada kita, penentu nasib yang sejati, tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Sebab semuanya adalah perbuatan kita dan ditanggung oleh kita sendiri. Pada masa ini, Anda berhati kejam, membunuh makhluk hidup. Hal itu telah menentukan bahwa pada masa yang akan datang, Anda akan berusia pendek atau banyak penyakit, hidup tanpa ketentraman dan kegembiraan. Pada masa ini, Anda berusaha sekuat tenaga menghalangi keberuntungan dan kepentingan orang lain. Ini telah menetapkan nasib Anda di masa mendatang, penuh hambatan atau halangan dalam perjalanan hidupmu. Pada masa ini, Anda bersikap sombong dan sering menghina orang lain. Hal ini telah menetapkan nasib Anda pada kelahiran di masa yang akan datang, sebagai orang yang hina dina. Pada masa ini, Anda berhati jahat dan kikir, tidak mau menolong orang yang sakit dan miskin. Ini telah menetapkan Anda pada kelahiran di masa yang akan datang, bernasib miskin dan menderita. Pada masa ini, Anda bermurah hati, sering membantu baik moral atau material pada si miskin dan si sakit. Ini telah menentukan pada masa kelahiran yang akan datang, Anda bernasib kaya dan mulia. Jadi, semuanya ini adalah Anda sendirilah yang telah menetapkan nasib Anda sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai penentu nasib itu? Siapapun tidak dapat memaksakan nasib pada Anda. Semuanya adalah perbuatan sendiri dan dialaminya sendiri. Dan nasib Anda pada masa ini adalah perputaran karma yang Anda perbuat pada kelahiran di masa lalu. Ini adalah nasib yang telah Anda tentukan sendiri. Banyak orang bertanya pada saya, di masa ini aku berhati baik, sering membantu orang lain, tetapi mengapa aku bernasib buruk dan malah sering dibenci orang lain? Tak sedikit pula yang berkata, pada masa ini aku telah beramal banyak dan selalu bersikap baik pada orang lain. Mengapa nasibku tetap banyak halangan? Sering kulihat orang lain berhati kejam, bahkan dengan segala cara untuk merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri. Mengapa ia semakin jaya? Sebenarnya, apa yang diperbuat sekarang belum tentu akan segera menerima akibatnya. Ada yang setelah masa tuanya barulah menerima akibatnya. Kebanyakannya diterima pada masa kelahiran yang akan datang. Dan apa yang diterimanya pada masa sekarang, justru kebanyakan adalah benih atau sebab yang telah ia tanam pada masa yang lalu. Tepatnya seperti hutang piutang. Pada masa kini, orang berbuat baik. Sebaliknya, malah ia dibenci. Ini disebabkan ia pada masa lalu berbuat serupa, membalas kebaikan dengan kejahatan. Jadi ia telah berhutang pada masa yang lalu. Pada masa kini, akan merasakan hal yang serupa. Artinya, membayar hutangnya.
Setelah hutang ini impas, barulah ia akan menerima balasan karma berhati baik. Pada masa ini, jalan hidupmu banyak hambatan. Ini justru disebabkan karena kamu pada kelahiran di masa yang lalu sering menggunakan berbagai cara untuk merugikan kepentingan orang lain. Dan itulah sebabnya kamu berhutang. Setelah hutang itu lunas, barulah menerima balasan karma baik yang sesuai dengan perbuatan baik yang telah kau perbuat. Orang yang kini kaya dan jaya, ini disebabkan pada masa kelahiran yang lalu telah menanam benih kebajikan, dan pada masa kini ia menerima karma baiknya. Bila karma baik ini telah usai, barulah ia akan menerima pembalasan berhati kejam, merugikan orang lain yang telah ia perbuat pada masa kini. Bila hutang yang dibuatnya pada masa lalu itu besar, maka waktu pelunasan hutang juga lebih lama. Jika hutang pada masa lalu itu ringan, maka pelunasan hutang menjadi lebih pendek. Ini adalah sangat adil. Jadi, waktu perputaran balasan karma itu tidak sama. Ada yang dalam beberapa tahun di masa ini sudah menerima. Ada yang setelah beberapa puluh tahun. Ada pula yang menerima di masa kelahiran mendatang. Ada pula yang setelah 2 atau 3 masa kelahiran yang akan datang, barulah ia mendapatkan balasannya. Jangan lupa, sebuah hukum perputaran yang sangat penting. Orang yang menanam terlalu banyak benih kejahatan, maka disebabkan karena hutang yang sangat berat, maka kemungkinan orang ini akan dilahirkan sebagai hewan bertanduk pada masa mendatang. Kemungkinan akan melalui karma hewan untuk beberapa masa kelahiran. Barulah ia akan lahir sebagai manusia lagi. Terkadang timbul pula gejala menetralisir hukum perputaran karma. Misalnya, benih kebajikan yang ditanam pada masa kelahiran yang lalu, seharusnya pada masa ini ia menerima rejeki selama 10 tahun. Namun karena pada masa ini ia menanam benih kejahatan, hal ini mengakibatkan rezekinya berkurang beberapa tahun. Sebaliknya, jika pada masa lalu telah menanam benih kejahatan, seharusnya pada masa ini harus menerima karma jeleknya beberapa tahun. Tetapi pada masa ini telah banyak berbuat kebajikan, maka hukuman karma itu akan berkurang pula beberapa tahun. Jika kebajikan yang dilakukan pada masa kini terus bertambah, ini pun dapat menghapus akibat dari karma kejahatan yang diterimanya. Cara menambah dan mengurangi semacam ini haruslah dilihat dari mana yang lebih berat antara kebajikan dan kejahatan. Hal ini dapat diibaratkan seperti timbangan. Inilah hakikat daripada nasib aku sendiri yang membuat, rezeki aku pula yang mohon. Ini pula dasar pandangan atau cara memperbaiki nasib. Jika kita telah mengetahui bahwa pada masa lalu itu kita baik secara sengaja ataupun tidak telah melakukan kebajikan atau kejahatan, maka hal ini akan menentukan karma yang diterima pada masa kini. Kita harus secepatnya sadar bertobat, segera menambah perbuatan kebajikan, agar bagian kebajikan lebih cepat bertambah dan lebih cepat mengurangi karma kejahatan. Kemudian terus-menerus menambah karma kebajikan,
agar kita secepatnya menerima karma kebajikan. Inilah satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib. Pada waktu dinasti Ming, ada seorang yang pandai memperbaiki nasibnya sendiri. Namanya Yuan Liaofan. Dengan cara tak henti-hentinya melakukan kebajikan, ia telah merubah nasibnya yang berusia pendek, tidak berketurunan, dan tidak berpangkat tinggi. Hingga kelak, ia menjadi suri teladan bagi orang yang hendak memperbaiki nasib. Yuan Liaofan adalah orang Tiongkok Selatan. Pada masa muda, hidupnya sangatlah miskin. Nafkahnya didapatkan dari ketabiban. Suatu hari, ia pergi ke kuil Si Yin Si, di mana ia bertemu dengan seorang yang sudah tua yang bernama Kong. Orangnya berwajah luar biasa seperti dewa dan ternyata pandai nujum. Lalu Tuan Yuan mengundang bapak tua ini ke rumahnya. Pertama, anggota keluarganya yang diramal ternyata sangat cocok. Barulah giliran dirinya sendiri. Bapak Kong ini ternyata sedikit pun tidak ceroboh. Ia meramalkan bahwa Tuan Yuan pada ujian di kabupaten akan mendapat nomor ranking ke-14. Pada ujian di tingkat provinsi, menduduki ranking ke-71. Pada tingkat nasional, menduduki ranking ke-9. Namun ia hanya berpangkat kecil selama 3 tahun. Usianya akan berakhir tanggal 14 bulan 8 ketika ia mencapai umur 53 tahun dan tak memperoleh anak. Pada tahun kedua, semua tingkat ujian yang diramalkan ternyata cocok sekali. Telah lewat lagi 20 tahun. Semua yang baik maupun yang buruk yang diramalkan oleh Pertapa Kong tak ada yang meleset. Karenanya, Tuan Yuan sangat yakin dan percaya semua keberuntungan dan kenaasan dalam hidup manusia telah ditakdirkan. Sedikit pun tidak dapat dipaksakan. Selanjutnya ia tak lagi berilusi. Segalanya ia pasrahkan pada nasibnya. Akhirnya karena suatu urusan penting, Tuan Yuan pergi ke Gunung Liaoxia dekat Nanking, di mana ia bertemu dengan seorang rahib Yin Ku Tan Si. Beliau telah menjelaskan tentang karma. Diterangkan pula tentang nasibku sendiri yang buat, rezekiku sendiri yang mohon, dan beliau menganjurkan serta mendorong Tuan Yuan, janganlah menjadi si kerdil yang pasrah pada nasib. Setelah mendapatkan penjelasan dari Yin Ku Tan Si, Tuan Yuan sadar akan dirinya. Ia bertekad merubah nasib buruknya, sehingga ia berlutut di hadapan patung Buddha. Dengan sujud, ia mengakui semua dosa-dosanya dan berjanji akan merubahnya. Kemudian ia berjanji akan melakukan 3.000 buah kebajikan dan mohon kenaikan pangkat. Selanjutnya ia mencatat semua laku kebajikan dan kejahatan yang dilakukan. Tidak sampai 2 tahun, walaupun 3.000 buah kebajikan belum tercapai, dia sudah mendapat kenaikan pangkat. Sekarang fakta membuktikan bahwa ramalan Pertapa Kong tidak lagi tepat. Namun Tuan Yuan kurang tekun melakukan amalnya. Setelah lewat 10 tahun, ke-3.000 buah amal kebajikan baru tercapai, dan ia telah mendapat kenaikan pangkat lagi. Hal ini menyadarkannya akan keuntungan memupuk dan melakukan kebajikan. Karena itu, ia bersumpah akan melakukan lagi amal kebajikan sebanyak 3.000 buah. Mohon dikarunia anak. Dan benar, belum lagi setahun,
istrinya melahirkan seorang putra. Istrinya pun sangat bijaksana. Dengan rajin membantu suaminya menolong fakir miskin atau melepaskan makhluk hidup. Tiap hari rajin membaca keng, meluaskan amal kebaikan. Terkadang dalam satu hari bisa mencapai 10 buah kebajikan yang dilakukan, sehingga 3.000 buah amal kebajikan tidak sampai 3 tahun telah terpenuhi. Selanjutnya mereka meneruskan amal kebajikan hingga mencapai 10.000 buah lebih. Tanpa memohon perpanjang usia, ternyata usianya telah mencapai 74 tahun dan putranya telah lulus sarjana, menjabat pangkat penting dalam provinsi. Demikianlah kisah nyata Tuan Yuan yang berani bertobat dan dalam jangka panjang tidak berhenti melakukan amal kebajikan hingga dapat merubah nasib buruk yang telah ditakdirkan. Ini merupakan cermin bagi orang-orang masa kini dan selanjutnya untuk mempelajari tentang nasib, sekaligus membuktikan bahwa dengan rajin melakukan kebajikan dapat menciptakan nasib baru bagi dirinya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.